Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam waktu teduh bersama edisi Sabtu 26 Februari 2022. Bacaan kita Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 33. Mari bersama kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa yang baik, mengaruniakan hari baru. Pada pagi hari ini kami berhimpun di hadapan-Mu, kami bersyukur dan menyembah Engkau, bahkan rindu mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Allah dan juga dimampukan untuk melakukannya. Tuhan bersabdalah untuk kami semua, sampaikan isi hati-Mu untuk kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 33. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah dan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, Tuhan bagi semua. Kata Injil atau kabar baik sangat erat dengan perdamaian. Ada 2 pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru. Hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara
vertikal. Melalui penebusan Kristus Yesus, Allah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Teks Kisah Para Rasul 10 ayat 17-33 menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia didekatkan ke dalam persekutuan dengan Kornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun ke atas keluarga besar Kornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan, di Kisah Para Rasul dimulai dari Yerusalem. Di Kisah Para Rasul yang dimulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah pertobatan Kornelius memang peranan yang sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Peristiwa ini merupakan transisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Sejatinya, pemberitaan Injil adalah keluar dari kita. Kita yang adalah orang-orang percaya atau gereja bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Pemberitaan Injil menunjuk pada visi semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan semua diperdamaikan di dalam Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran-Mu boleh tertabur di tengah-tengah hidup kami. Dan terima kasih untuk semuanya itu. Meneguhkan iman percaya kami, mengokohkan kami untuk terus bertanggung jawab di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka juga adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami. Karena itu mesti dan perlu terus untuk menyatakan, memberitakan Injil kepada mereka. Kami berdoa untuk kehidupan hari ini, pesiarahan kami. Lindungi dan sertai kami dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam berbagai kegiatan. Perkenankan kami menikmati dan Tuhan berkati. Bahkan pemerintah dianugerahkan hikmat mengayomi bangsa negara ini. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan. Yang dalam masa tua dikuatkan tetap sehat. Yang berulang tahun, yang berhasil, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama Tuhan dipermuliakan.